warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa man yahdihillahu fala mudilla wa man yudlil fala hadiya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan illa yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutu illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malukum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illahu wa rasuluhu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin rahikumullah. Hadirin jemaah salat Jumat yang insyaallah selalu berada dalam naungan rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Tak henti-hentinya kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan nikmat Islam. Karunia yang teramat besar yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya. Semoga kita selalu termasuk orang yang mendapatkan hidayahnya, serta berada dalam keadaan iman dan Islam hingga akhir hayat kita kelak. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya kita bersyukur kepada Allah atas nikmat berbagai kehidupan yang masih diberikan kepada kita, sehingga pada kesempatan ini kita masih dapat beribadah kepadanya dan meningkatkan serta memujinya. Pujian hanyalah layak dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah. Sesungguhnya tidaklah pantas bagi manusia untuk mengharapkan pujian, dan tidak pantas pula bagi manusia untuk merasa telah berjasa. Karena sesungguhnya dan sejatinya lah segala puji hanya milik Allah semata. Pada kesempatan yang mulia ini, kami selaku khatib mengajak kepada hadirin sekalian, marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti senantiasa ialah berupaya dan berusaha untuk selalu menghadirkan Allah dalam setiap situasi dan kondisi dengan cara senantiasa berzikir dan melaksanakan segala perintahnya. Takwa dalam arti ini ialah senantiasa melibatkan Allah dalam setiap persoalan yang kita hadapi dengan cara berdoa, memohon dan bermunajat, sehingga akan menimbulkan ketentraman dan ketenangan dalam setiap hidup kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutu illa wa antum muslimun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 102. Dan tentunya selawat serta salam semoga selalu tercurahkan tak henti-hentinya kepada Nabi Muhammad SAW serta keluarga dan para sahabatnya. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam khutbah Jumat yang singkat ini, mari kita merenungkan sejenak tentang apa yang terjadi di sekitar kita pada saat ini, di mana kita sedang menjalani masa pandemi yaitu COVID-19 yang sudah cukup lama berjalan mengiringi kehidupan kita. Sudah banyak orang yang meninggal dunia, tidak sedikit di antara mereka adalah saudara kita. Tiba-tiba sahabat kita meninggal dunia. Siapa saja dan kapan ataupun di mana saja bisa meninggal dunia. Kullu nafsin dha'iqatul maut.
Setiap orang yang bernyawa akan merasakan mati, yang mana kematian adalah suatu yang pasti kita hadapi, sesuatu yang menjadi gerbang dari kehidupan dunia menuju kehidupan akhirat adalah kematian. Dalam surah Al-Baqarah ayat 28 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfurunna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Yang artinya, bagaimana kamu ingkar kepada Allah padahal kamu tadinya mati, lalu Dia menghidupkan kamu. Kemudian Dia mematikan kamu, lalu Dia menghidupkan kamu kembali. Kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Jemaah sholat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka apa saja kewajiban kita dalam kehidupan ini sebagai persiapan diri kita sebelum menghadapi kematian? Tentunya ada banyak hal, namun setidaknya ada hal yang akan kita bahas pada kesempatan yang berharga kali ini. Yang pertama yaitu beramal sebaik mungkin. Dalam surah Al-Mulk ayat 1-2 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihi mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang artinya, Maha Suci Allah yang menguasai segala kerajaan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun. Ma'asyiral muslimin rahikumullah, seperti apakah amalan yang terbaik itu? Salah satu indikatornya adalah pekerjaan itu dilakukan dengan istiqomah. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, fa inna khairal amali adwamuhu wa in qala. Artinya, sesungguhnya sebaik-baik pekerjaan adalah yang rutin atau berkelanjutan, meskipun itu sedikit. Beramal sebaik mungkin juga berarti bahwa pekerjaan itu kita lakukan dengan ikhlas dan semaksimal mungkin dengan kesempurnaan mungkin, baik dalam interaksi kita kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Ma'asyiral muslimin rahikumullah. Yang kedua, menyiapkan amal yang terus mengalir pahalanya. Di antaranya yang dapat kita persiapkan adalah dengan memperbanyak amal jariah, ilmu yang bermanfaat, serta mendidik anak kita menjadi yang saleh, yang dapat mendoakan kita kelak. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, artinya diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika manusia mati maka terputuslah amalnya, kecuali 3 perkara. Yang pertama yaitu sedekah jariah, ilmu yang diambil manfaatnya, dan anak saleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga ialah berdoa agar diberikan husnul khatimah. Apa itu husnul khatimah? Di antara tanda utama husnul khatimah ialah apabila ia mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya. Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir perkataannya adalah la ilaha illallah, maka ia akan masuk surga. Adapun indikator lainnya dari seorang yang husnul khatimah apabila ia mengerjakan pekerjaan baik di akhir hidupnya. Selain berusaha dengan segenap amal saleh untuk mencapai husnul khatimah,
kita juga harus selalu berdoa agar Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahilladzi amarna bi'tisammi bihablillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabi ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu amma ba'dah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم وأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا اغفر لنا وإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا تقبل منا أنفسنا وإنا لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.